seperti itu. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 12, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi 3 pertemuan lagi, kita sudah sampai ke pertemuan 15, yang mana pertemuan 16 itu kita sudah masuk ke uh, UAS teman-teman ya. Jadi manfaatkan waktu dengan baik begitu ya untuk materi-materi yang sudah kita pelajari. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya belum cek jawaban teman-teman yang ada di grup. Mungkin nanti saya coba cek kembali. Kalau ada jawaban-jawaban yang masih kurang tepat, nanti saya informasikan atau ada soal yang belum terjawab begitu ya. Mungkin nanti kita bisa bahas bersama pada saat luring gitu. Saya upayakan hari ini bisa menjelaskan materi secara optimal ya dengan kondisi seperti ini. Tadinya juga saya mau ke kampus nih setelah ini, tapi saya kayaknya nggak kuat. Sakit tenggorokan saya teman-teman ya. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya coba share eh, materinya terlebih dahulu. Apakah sudah muncul di layar kalian PowerPoint-nya? Udah, Ibu. Oke, teman-teman, kita masuk ke bab yang baru ya. Jadi setelah eh, kita mempelajari kasus untuk satu variabel dan juga kasus untuk dua variabel, yang mana itu eh, konten dari yang kita pelajari itu sebetulnya sama. Ya, saya sering sekali mengulang dari mulai fungsi kepekatan peluang atau fungsi masa peluangnya ketika dia dua peubah ajak, maka menjadi fungsi peluang bersama gitu ya, atau fungsi kepekatan peluang bersama. Lalu dari mulai nilai harapan, variansnya, fungsi pembangkit momennya gitu ya. Itu semua sudah kita pelajari. Jadi maksimal banyaknya variabel yang kita pelajari di statement satu ini adalah sebanyak 2 variabel ya. Walaupun dalam realitanya banyaknya variabel itu tentu eh, kemungkinan besarnya itu lebih dari 2 begitu. Lebih dari 2 ya. Dalam hal analisis kita ingin melihat pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya, maka akan lebih bagus kalau variabel yang dilibatkannya itu lebih dari 2 begitu. Tapi dalam ranah teoritis dalam statement satu, kita batasi banyaknya variabel itu adalah sebanyak 2 atau disebutnya juga bivariat gitu ya, variabel bivariat. Nah, bab baru ini keterkaitannya dengan yang mana, Bu, gitu ya, atau eh, akan belajar apa di dalam bab yang baru. Teman-teman, bab baru ini nama materinya adalah fungsi peubah acak, begitu. Jadi ini masih meneruskan sebetulnya hubungan antara dua buah variabel, tapi dalam hal nanti fungsi peluangnya. Ya, jadi capaian pembelajaran mata kuliahnya ini apa sebetulnya? Yang pertama adalah untuk memahami konsep dan teori dalam menentukan sebaran fungsi dari suatu peubah acak. Jadi menentukan sebaran fungsi atau fungsi sebaran gitu ya, atau fungsi peluang lah gitu dari suatu variabel acak. Kuncinya adalah fungsi dari variabel acak. Nah, secara eh, lebih jauh gitu ya, lebih operasional, nanti kita akan mempelajari 3 buah materi ini. Yang pertama nanti kita akan mempelajari yang disebut sebagai fungsi sebaran, metode fungsi sebaran kumulatif ya, sehingga diharapkan teman-teman nanti bisa memahami prinsip dari metode fungsi sebaran kumulatif tersebut dalam mencari fungsi sebaran dari suatu peubah acak gitu, sebaran dari fungsi peubah acak. Metode yang kedua yang akan kita pelajari adalah metode fungsi sebaran transformasi atau metode transformasi lah begitu teman-teman. Dan yang ketiga adalah berdasarkan metode fungsi pembangkit.
momen. Jadi setelah mempelajari bab ini, harapannya adalah kalian semuanya bisa memahami prinsip dari setiap metodenya. Dengan demikian, nanti kalian tahu kapan pakai metode yang pertama gitu ya, kapan pakai metode yang kedua, dan kapan menggunakan metode yang ketiga gitu. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari eh, dan akan mencoba melihat sebetulnya kisi-kisi atau hint gitu ya dari penggunaan metodenya itu seperti apa. Kita coba lihat materi hari ini adalah untuk metode fungsi distribusi dulu, teman-teman ya. Kalau di metode fungsi distribusi kalian sudah bisa, sudah paham, maka kalian bisa lanjut ke metode sebaran transformasinya lebih mudah gitu. Karena metode fungsi sebaran transformasi itu sebetulnya perluasan dari metode fungsi sebaran kumulatif, begitu ya. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu ide dan prosedur dari metode yang pertama ini ya, metode fungsi sebaran kumulatif. Bentar, teman-teman. Oke, kita punya uh, variabel acak Y, teman-teman ya. Jadi misalnya di awal kita punya variabel acak Y, di mana Y ini merupakan fungsi atau memiliki fungsi densitas, yang mana selama ini kita tahu bentuk fungsi densitasnya adalah FY. Nah, waktu itu saya sering katakan bahwa fungsi densitas ini notasinya bisa dengan indeks Y yang besarnya di depan, atau langsung FY saja tanpa indeks besar yang di depan. Nah, sampai dengan materi yang sebelumnya, FY ini tanpa ide fungsi sebarang kumulatif atau nanti transformasi akan lebih baik kalau indeks Y besar yang di depan ini itu dituliskan. Kenapa? Nanti kalian akan melihat alasannya. Ya, jadi kalau FY lebih baik di depannya ada Y besarnya di sini ya. Gitu. Tidak juga tidak apa-apa, asalkan kalian memahami maksudnya apa gitu ya. Oke, kemudian kita punya variabel acak yang lain, teman-teman, yaitu dinotasikan sebagai U besar atau variabel acak U, di mana sebetulnya U ini merupakan fungsi dari Y atau fungsi dari peubah acak yang lama. Sehingga U ini adalah fungsi dari Y, atau di sini tulisannya adalah fungsi H. Jadi U itu adalah HY, fungsi dari Y. Tidak pakai F di sini untuk membedakan dengan FY di sini, teman-teman ya. Tapi di sini dinotasikannya dengan fungsi H. Maka sekarang kita ingin mengetahui fungsi densitas bagi si U gitu, atau FU. Berarti kalau secara sederhananya sebetulnya kita punya pembajak yang lama nih, yaitu Y. Dan kita sudah punya peubah acak baru, yaitu si U. Di mana U ini merupakan fungsi dari peubah acak yang lama. Begitu. Paham ya maksudnya fungsi dari peubah acak lama itu seperti apa gitu. Artinya U ini nanti didefinisikan suatu fungsi gitu ya. Yang mana fungsinya ini ada variabel Y-nya atau variabel lamanya. Oke. Mungkin hostnya bisa setting mute untuk yang sedang bocor ya. Terima kasih. Karena saya nggak bisa teriak-teriak nih teman-teman ya. Oke, bagaimana prosedurnya gitu ya untuk menentukan fungsi sebaran U gitu ya berdasarkan si Y gitu kan. Nah, yang pertama adalah kita akan menentukan wilayah dari si U ini sendiri ya pada ruang eh, sampel acak dari peubacak Y. Artinya tentukan bentuk dari U ini apa. Nah, ini biasanya nanti diketahui di dalam soal. Sudah pasti yang langkah pertama ini akan terdefinisi bentuk dari fungsinya itu seperti apa. Yang kedua adalah nanti kita menentukan wilayah ya peubah acak U yang kurang dari atau sama dengan U yang teramati.
Tujuannya untuk apa? Karena kita di sini adalah metode fungsi kumulatif, maka pendekatan untuk mencari si FU ini berdasarkan fungsi kumulatifnya U, teman-teman. Dan ingat kalau peluang dari fungsi kumulatif itu adalah peluang, misalnya untuk U ya, maka peluang dari U ini kurang dari sama dengan nilai U-nya begitu. Sehingga nanti kita harus menentukan dari fungsi kumulatif U tersebut atau notasinya adalah F besar U. F besar U yang mana dia adalah peluang peubah acak U kurang dari sama dengan karena dia densitas, maka nanti kita akan mengintegralkan dari fungsi densitas si Y-nya. Kenapa? Karena yang kita tahu adalah nanti fungsi sebarang peluang Y. Justru U-nya yang akan kita cari gitu kan. Nah, nanti kita akan integralkan fungsi densitas Y, tapi batasnya pada batas wilayah si U. Begitu. Jadi kalau di sini integralnya fungsi dari Y, tapi batasnya U, maka di sini FY besar, tapi dalam kurung nanti bukan Y, tapi si U-nya nanti, teman-teman, dalam bentuk Y. Nanti kita lihat ya. Itulah kenapa kalau di sini perlu ada indeks yang di depan, Y besar dan Y kecil. Karena bisa jadi kita mencoba mengintegralkan fungsi densitas Y, tapi bukan pada batas Y yang di awal gitu, tapi batasnya si U itu, bentuk Y dalam, sorry, si fungsi U-nya ini gitu. Nah, baru kalau kita udah dapat fungsi sebaran kumulatif U, kita cari fungsi densitas U berdasarkan apa namanya definisi ya suatu fungsi densitas gitu adalah turunan dari fungsi sebaran kumulatif. Berarti nanti di step akhirnya adalah kita akan diferensialkan si fungsi sebaran kumulatif terhadap si U gitu atau F besar U per DU. Nah, itu adalah fungsi densitas bagi si U seperti itu. Jadi eh, sederhananya adalah nanti kita punya Y, Pobacak lama, kita akan punya fungsi densitas Y begitu. Lalu kita punya Pobacak baru yaitu si U. U itu adalah fungsi sebaran, sorry, fungsi dari Pobacak lama. Nanti kita apa namanya definisikan si U ini, lalu kita cari fungsi sebaran kumulatif dari si U, baru nanti kita cari fungsi densitasnya dari si U, seperti itu. Nanti kalau udah lihat contoh, insya Allah teman-teman bisa memahami. Nah, kita coba contoh pertama. Di sini kita punya dua contoh sebetulnya ya, saya berikan dua contoh. Tapi untuk contoh yang kedua, ini ketika pembacaknya lebih dari satu. Ya satu dan eh, Y2 begitu. Tapi ini kita bahas nanti aja pada saat luring ya teman-teman. Karena agak susah di sini kalau online ya. Dan karena ada gambar menggambar gitu, jadi khawatirnya nanti kurang fokus, nggak efisien gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat contoh pertama terlebih dahulu. Oke, jadi di contoh pertama ini kita misalkan punya pembajak Y, teman-teman ya, di mana Y ini juga memiliki fungsi kepekatan peluang. Bentuknya adalah seperti ini, FY sama dengan 2Y, di mana Y ini batasnya antara dari 0 sampai dengan 1. Nah, kita eh, diinformasikan punya pembajak U. U ini fungsi dari Y karena ada unsur Y-nya di sini. Jadi U itu adalah 3Y dikurangi 1. Maka tentukan sekarang fungsi densitas bagi si U gitu ya. Jadi kalau dalam soal ini udah minimalnya informasi ini harus ada agar kita bisa menjawab fungsi sebaran dari eh, fungsi pembacak yang lama. Sekarang saya coba buka whiteboard dulu. Bentar ya. Gimana caranya? Sebentar.
Oke, apakah whiteboardnya sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Ya, kita coba tuliskan lagi tadi contohnya. Kita punya eh, FY, ya, diketahui FY itu adalah 2Y dengan batas Y-nya antara 0 sampai dengan 1. Oke, nah kemudian diketahui U itu adalah 3Y dikurang 1. Tentukan fungsi densitas bagi U ya atau FU. Oke, kita jawab. Kita tuliskan dulu informasi yang kita punya, teman-teman. Jadi, kita punya U itu adalah fungsi dari Y ya. Jadi, kita bisa tulis U itu adalah HY, yang mana dia adalah 3Y dikurangi 1. Jadi, kita udah tentukan nih bahwa U itu adalah 3Y dikurangi 1. Tadi berdasarkan PowerPoint, kita diminta untuk mencari fungsi sebarang kumulatif bagi U. Maka, berdasarkan definisi sebaran kumulatif, FU itu adalah peluang peubah acak U itu nilainya kurang dari atau sama dengan suatu nilai, ya, yaitu si U itu sendiri, gitu kan. Tapi di sini U-nya lebih kecil. Kenapa rumusnya seperti ini, teman-teman? Karena namanya kumulatif, ya. Kan khawatir lupa ya, ini adalah kumulatif. Jadi kalau berbicara kumulatif, kita punya suatu garis bilangan dari 0 sampai dengan misalnya 10 begitu ya. Maka kalau kita bilang kumulatifnya sampai 5, ya berarti ini dari batas bawah sampai dengan 5. Maka ini peluang misalnya gitu ya, U itu kurang dari sama dengan 5. Jadi dari batas bawahnya sampai dengan yang diminta kumulatifnya sampai dengan berapa? Atau ini sering disebut sebagai F besar dalam kurung 5 kalau kalian lupa gitu ya. Jadi apa namanya, dari batas bawah sampai dengan titik berapa di sini yang diinginkan. Nah, di sini U-nya kita tuliskan saja U kecil gitu kan. Kalian tahu bedanya U besar dan U kecil ya. Kalau U besar itu notasi variabel acaknya, sedangkan U kecil itu adalah nilai dari variabel acaknya yang teramati. Oke, sekarang eh kita lihat bahwa U ini adalah 3Y dikurangi 1 gitu kan. Ya berarti tinggal substitusikan. U-nya itu adalah si 3Y dikurangi 1. Maka menjadi peluang 3Y dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan U. Gitu ya. Di sini kita lanjutkan terus begitu sampai akhirnya nanti Y-nya kita sisakan sendiri di bagian kiri, teman-teman. Jadi, karena kita taunya adalah fungsi sebaran dari Y, maka di sini kita eh, apa namanya, selesaikan ketidaksamaan ini gitu ya dengan menyisakan Y-nya yang ada di sebelah kiri. Maka menjadi peluang eh, 3Y misalnya gitu ya, kurang dari atau sama dengan U ditambah 1
Lalu peluang Y kurang dari atau sama dengan U plus satu dibagi 3. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami? Sip, Penurunannya Bu. kenapa? Bisa ya, baik. Jadi ini adalah FU. Ini U ya, bukan A ya. Nanti kalian tulis ulang dengan rapi. Ini adalah FU. Sekarang kita coba ingat-ingat lagi ya. Kalau PUBA acak K gitu ya, atau FY, maka definisinya adalah peluang Y kurang dari atau sama dengan Y kecil. Sekarang kita punya peluang Y begini, dibalik. Kalau kita punya peluang Y besar kurang dari sama dengan Y kecil, ini disebut sebagai fungsi sebaran kumulatif dari peubah acak Y dan batasnya juga adalah si Y. Sekarang kita punya peluang Y kurang dari atau sama dengan U plus satu dibagi 3. Maka ini menjadi apa, teman-teman? I dalam kurun U plus satu per 3 bukan, Bu? Oke, betul. Jadi fungsi sebaran kumulatif dari Y, tapi nilai Y-nya itu diganti oleh U plus satu dibagi 3. Itulah yang tadi di PowerPoint pada langkah ke 3 disebutkannya adalah kita mencari FU dengan cara mengintegralkan si FY begitu ya. Tapi pada wilayahnya adalah wilayah si U, teman-teman. Berarti nanti kalau kita ingat definisi dari fungsi sebaran kumulatif yang ini, ya, itu kan mencari integral dari, ingat, kita mencari peluang Y-nya kurang dari sama dengan Y, ya. Berarti dari batas bawahnya, itu kan negatif tahingga, kita nggak tahu batas bawahnya berapa, ya. Jadi negatif tahingga, rumus umumnya gitu ya. Sampai batas atasnya siapa? Ini kan kurang dari sama dengan Y. Maka dari si, atau batas atasnya adalah si Y. Begitu. Kalau tadi batas atasnya ada 5 dan batas bawahnya adalah 0, berarti integralnya dari 0 sampai dengan 5. Nah, di sini formula umumnya adalah dari negatif tah hingga sampai dengan batas atasnya berapa, kumulatifnya sampai berapa? Sampai dengan Y. Maka di sini negatif tah hingga sampai Y dari si F Y gitu ya. D Y. Nah, nanti kalau kita mau mencari si FYU plus satu per 3, berarti batas bawahnya tetap batas bawah si Y, tapi batas atasnya adalah sampai si U plus satu dibagi 3. Seperti itu. Berarti di sini integral dari, lihat di atas, Y-nya batasnya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai dengan 1. Berarti batas bawah dari eh, ini adalah 0 sampai U plus satu dibagi 3 gitu ya. Nah, fungsinya, fungsi Y yaitu 2Y. Jadi 2Y dy. Oke, sekarang kita integralkan ya, jadi Y kuadrat dengan Y-nya itu adalah 0 sampai dengan U plus satu dibagi 3. Berarti kita substitusikan di sana U plus satu per 3
kuadrat dikurangi 0 pangkat 2 ya. Jadi 1/9 dikali U plus 1/2. Nah, kalau sudah tidak bisa, kalau ini mau dijabarkan silakan U plus 1 kuadratnya ya. Tapi seperti ini juga sudah cukup biar sederhana ya, biar lebih pendek aja gitu. Nah, perhatikan bahwa ini masih fungsi sebaran kumulatif ya. Ini masih sebaran kumulatif buat si U. Yang ditanya itu adalah fungsi densitas, teman-teman. Sehingga ingat bahwa FU itu adalah turunan dari sebaran kumulatifnya. Oke. Oke, berarti jadi eh, berapa nilai dari turunan FU ini, teman-teman? 9 dikali U plus 1/2. Pangkatnya kita kalikan ke depan, ya nggak? 2/9 dikali U plus 1, pangkatnya kita kurangi 1. Jadi dikali U plus 1 saja. Dapat FU-nya. Apa yang kurangnya? Yang kurangnya adalah batas bagi si U-nya. Karena fungsi sebaran peluang itu harus ada batasnya. Nah, kita punyanya batas Y ya, teman-teman, yaitu 0 sampai dengan 1. Tulis aja dulu. Y-nya itu adalah 0 sampai dengan 1. Di mana Y itu adalah U plus 1 dibagi 3. Jadi di sini 0, U plus 1 dibagi 3 ya. Batas kanannya juga, batas atasnya masih tetap sama yaitu 1. Karena kita mau cari fungsi densitas bagi U, tentu batasnya juga harus dalam bentuk U. Berarti selesaikanlah yang bagian tengah ini, sehingga sedemikian rupa hanya tersisa si U saja. Berarti untuk menghilangkan 3, seluruh ruas kita kalikan 3 kanan dan kiri juga gitu ya. Maka ini menjadi 0 kurang dari sama dengan U plus 1. Sebelah kanannya adalah 3. Sekarang masih ada plus satunya. Berarti biar hilang kita kurangi 1 di semua ruas. Ini -1. Oke, yang tengah U, yang sebelah kanan berarti 3 kurang 1 yaitu sama dengan 2. Berarti ya, fungsi densitas U adalah FU. Ingat tulis yang lengkapnya ya. Jadi U-nya 2/9 U dikali U plus 1. Untuk batas Y-nya, sorry, batas U-nya dari -1 sampai dengan 2 dan 0 untuk U lainnya. Ini adalah penyelesaian bagaimana kita menentukan fungsi sebarang peluang dari suatu fungsi peubah acak. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Bisa Ibu. Bisa, oke. Yang lain bagaimana? Yang mana yang mau ditanyakan, silakan kalau masih bingung. Bisa dipahami nggak teman-teman yang lain materinya? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat kembali, coba kita lihat lagi ke atas. Kenapa disebut dengan metode fungsi?
distribusi kumulatif atau fungsi sebaran kumulatif karena kita memanfaatkan definisi atau konsep dari fungsi sebaran kumulatif. Ya, jadi kalau kita sudah punya suatu fungsi PU acak lamanya, di sini 3Y dikurang satu begitu, maka nanti kita coba input atau substitusikan nilai tersebut ke definisi dari fungsi sebaran kumulatif bagi si U-nya, teman-teman. Nanti selesaikan pertindasaman tersebut, ya, sampai akhirnya kita memperoleh di sini sebaran kumulatif U gitu ya, dengan eh, apa namanya menggunakan fungsi sebaran kumulatif Y gitu, tapi batas Y-nya itu dalam wilayah si U. Nah, kalau kita berbicara kumulatif, maka teman-teman harus mengingat kembali bagaimana caranya mencari peluang kumulatif, yaitu dari batas bawah sampai dengan nilai kumulatifnya yang diperoleh itu mau sampai batas mana gitu ya. Berarti nanti integral dari batas bawah dengan batas atasnya si Y ini dalam bentuk U begitu dari fungsi sebaran peluang atau fungsi densitas milik si Y, teman-teman ya. Jadi seperti mencari fungsi sebaran kumulatif bagi Y tapi dengan batasnya adalah batas atasnya adalah batas si U begitu, si Y dalam wilayah U. Udah nanti kalau kita udah dapatkan FU-nya atau fungsi sebaran kumulatif bagi U, ya kita turunkan dia terhadap si U-nya begitu lalu diperolehlah itu adalah fungsi densitas gitu. Jadi apa namanya eh, fungsi sebarang kumulatifnya itu digunakan dalam mencari fungsi sebarang kumulatif bagi si U. Kalau nanti ternyata ada soal yang lain dan kemudian dalam penotasian yang berubah gitu ya, dari Y misalnya nanti jadi X, atau dari Y menjadi Z, atau dari U nanti diganti jadi W gitu ya. Kalian nggak perlu bingung gitu ya. Yang perlu kalian paham itu adalah konsepnya, idenya gitu ya. Ide dari si metode sebaran kumulatif ini seperti apa. Oke, coba kita lihat lagi contoh lainnya ya, agar teman-teman semakin memahami. Berarti ini adalah contoh yang kedua. Kita punya PU-baca continue X sekarang teman-teman ya. Jadi PU-baca continue X ini punya fungsi kepekatan peluangnya. Yang sederhana ini. Ketahui Fx adalah 2X di mana batas X-nya itu sama seperti tadi antara 0 sampai dengan 1. Kemudian didefinisikan bahwa kita punya PU bacak baru yang dia merupakan fungsi dari PU bacak lama yaitu si X. Bentuknya adalah 8X pangkat 3, teman-teman. Ya, dan kita diminta untuk menentukan F, Y. Ya, teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kita menggunakan metode fungsi sebaran kumulatif ya, eh, syarat bagi si Y ini atau peubah acak baru ini dia merupakan fungsi satu ke satu dari peubah acak X-nya gitu ya. Atau si Y-nya itu merupakan fungsi satu ke satu. Teman-teman paham kan bahwa fungsi satu ke satu itu seperti apa? Jadi Y ini harus fungsi satu ke satu. Jadi kalau kita punya di sini domain dan hasil gitu ya, maka setiap anggotanya itu hanya memetakan atau dipetakan ke satu anggota yang lain gitu ya. Jadi tidak ada ketika Y ini definisikan nanti diperoleh X-nya, maka X yang diperoleh itu ya hanya satu itu saja gitu. Begitu pula yang atas tadi, misalnya kalau kita punya U-nya tadi adalah 3Y dikurang satu, maka bentuknya adalah
Y-nya menjadi U plus 1/3. Tidak ada bentuk Y yang lain. Bukan fungsi ke satu ke satu, itu contohnya adalah fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat berarti kan dia bisa plus minus ya. Berarti dia bukan fungsi satu ke satu gitu teman-teman. Ya, jadi harus dipastikan dulu bahwa si fungsi PU bajaknya itu atau PU bajak barunya itu adalah dari fungsi satu ke satu. Nah, kalau dia 8x pangkat 3, begitu ya, dia juga masih merupakan fungsi satu ke satu. Karena kalau kita cari x-nya di sini, berarti kan x pangkat 3 itu adalah y/8 gitu ya, teman-teman. Nah, jadi x itu adalah akar pangkat 3 dari y/8 atau y/8 pangkat 1/3 gitu ya. Jadi tidak ada plus minus di sana lah gitu sederhananya. Nah, sekarang coba kita terapkan metode fungsi sebaran kumulatif untuk mencari fungsi densitas bagi si Y. Oke, maka definisikan di sini bahwa Y itu adalah HX berarti sekarang ya, yaitu 8x pangkat 3. Oke, idenya sama tadi seperti yang sebelumnya. Kita mencari fungsi sebaran kumulatif ya. Jadi FY F besar ya. Jangan tertukar antara F kecil dan F besar. Kalau kumulatif, F-nya adalah kapital. FY adalah peluang ubah ajakin nilainya kurang dari atau sama dengan nilainya. Begitu. Berarti peluang dari 8x pangkat 3 kurang dari atau sama dengan Y. Oke, berarti ini kita teruskan X pangkat 3 kurang dari atau sama dengan Y/8. Oke, maka P itu adalah X kurang dari atau sama dengan Y dibagi 8 pangkat 1/3. Paham ya kenapa bentuknya menjadi Y/8 pangkat 1/3? Bisa dipahami? Paham, Bu. Paham Bisa, ya, Ibu. baik. Nah, udah nih kalau kita udah lihat X-nya di sini udah sendirian gitu ya, teman-teman. Berarti ini adalah F Y atau kumulatif fungsi sebarang kumulatif bagi si Y. Yang mana ini adalah rumus apa namanya sebarang kumulatif dari X. F besar X. Tetapi X-nya dalam wilayah Y gitu ya. Ini kalau disederhanakan berarti kan Y pangkat 1/3 dibagi 2 ya teman-teman. Jadi 8 pangkat 1/3 itu kan 2 ya. Akar pangkat 3 dari 8 itu kan adalah 2 ya. Jadi kalian bisa sederhanakan menjadi Y pangkat 1/3 dibagi 2 seperti itu. Sehingga kita coba cari nilainya dengan mengintegralkan fungsi densitas X dengan batas bawahnya berapa. Lihat X-nya di atas tadi batasnya dari 0 sampai dengan 1 dan fungsinya adalah 2X teman-teman. Berarti batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah ini. Y, ups, pangkat 1, sebentar. Ini Y pangkat 1/3/2 dari 2X dx begitu ya. Berarti menjadi X kuadrat dengan batas X-nya 0 sampai Y pangkat 1/3/2 ya. Gimana nih jadinya?
X pangkat, sorry, Y pangkat satu, Y pangkat 1/3 dipangkatkan lagi 2/2 kuadrat gitu ya teman-teman. Jadi kuadratnya ini eh, pembilang dan penyebut dikurangi dengan 0 gitu. Maka menjadi Y pangkat 2/3/4. Ya, jadi 1/4 dikali Y pangkat 2/3. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Ibu. Bisa ya? Yang lain gimana? Ya Ibu. Bisa ya? Ini adalah kumulatifnya teman-teman. Ini masih kumulatif bagi Y. Nanti kalian rapikan nih ke atas ya. Ini sama semua ini adalah perhitungan untuk sebaran kumulatif Y. Yang kita cari itu adalah si fungsi densitas bagi Y. Oke. Jadi fungsi densitasnya atau F Y turunan dari fungsi sebaran kumulatif Y terhadap Y. Begitu. Sama dengan, kalau mau ditulis lengkap, D dari 1/4 Y pangkat 2/3 terhadap D Y. Silakan jadi apa turunannya? Ayo, ada yang mau mencoba? Turunan dari 1/4 Y pangkat 2/3 terhadap Y. Jadi apa? Hmm? Satu Jangan tak. per 1/6 Y pangkat minus 1/3. Oke, bagus Zulfa ya. Mungkin teman-teman yang lain bingung. Dari mana 1/6-nya? Jadi 1/4 atau udah tahu tapi malu menjawab gitu ya. 1/4 dikali 2/3 dikali Y pangkat negatif 1/3 karena 2/3 dikurangi 1 pangkatnya. Ya, 2/12 itu adalah 1/6. Y pangkat negatif 1/3. Kalau saya mau Y-nya itu pangkatnya positif. Jadi bagaimana ya bentuknya? Ada yang tahu? Pindah ke bawah. Iya, jadi gimana Zulfa? Jadi Pindah ke... Mm-mm. 1/6. 1/6 Y pangkat 1/3. Ini pindah ke bawah juga. Oke, baik Zulfa. Benar ya. Jadi 1/6 Y pangkat 1/3. Seperti ini. Ya, ini barulah fungsi densitas bagi X. Bagi Y, teman-teman. Ya. Dan seperti hal yang tadi sebelumnya, kalau fungsi densitas peluang harus ada batasnya. Berarti di sini batas Y ya, kita gunakan dari X. Tadi X-nya antara 0 sampai dengan 1. Mana ya? Nah, 0 sampai 1 dan X itu adalah Y/8 pangkat 1/3 ya. Y/8 pangkat 1/3. Jadi X-nya dari 0 sampai dengan 1. Dan kita ubah X dalam bentuk Y, maka X-nya itu adalah, lupa lagi, Y/8 pangkat 1/3. Gitu ya. 8 pangkat 1/3. Ya, betul.
Nih, kalian bisa lihatnya dari sini ya. Jadi apa namanya? Tinggal diubah aja gitu ya, inverse-nya lah gitu. Nah, berarti menjadi 0. Tadi kita udah tahu ini Y pangkat 1/3/2 kurang dari 1. Maka di sini kita kalikan semuanya dengan 2 ya teman-teman. 0. Ini adalah Y pangkat 1/3 kurang dari 2. Oke, biar kita peroleh Y-nya saja di tengah atau Y pangkat 1, berarti menjadi bagaimana ya teman-teman? Kita pangkatkan berapa seluruh ruasnya? 3 Bu. Oke, kita pangkatkan 3. 0 pangkat 3 adalah 0. Ya, Y pangkat 1/3 dipangkatkan 3 jadi Y. Dan 2 pangkat 3 jadi 8. Loh, saya takut kalian tuh diem-diem tuh bingung gitu ya. Nih, saya tulis deh. 0 pangkat 3. Kemudian ini adalah Y pangkat 1/3 dipangkatkan lagi 3. Maka ini juga 2 pangkat 3 ya. 0. Ini adalah Y. Ini adalah 8. Oke. Dengan demikian ya, fungsi densitas Y adalah ya FY. Tuliskan semua kemungkinannya. Oke. Tadi FY-nya adalah 1/6 dikali Y pangkat 1/3, di mana Y-nya berada di antara 0 sampai dengan 8 dan 0 untuk Y lainnya. Lainnya. Oke. Bisa dipahami untuk contoh yang kedua ini, teman-teman? Bisa Ibu. Bisa. Bisa Oke. Ibu. Terima kasih atas responnya. Teman-teman yang lain gimana? Kira-kira potensi kebingungannya ada di mana? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Hmm? Coba saya lihat. Di sini ada Dini Nurlaila. Dini bisa dipahami, Dini? Metode fungsi sebarang kumulatif. Ya Allah bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga, Bu. Kalau Hana Hegar, bagaimana Hana? Kenapa Ibu? Bisa paham tidak materi hari ini? Cukup Ibu. Oke, cukup apa? Cukup paham atau cukup tidak paham? Cukup paham dikit-dikit. Nah, kira-kira kalau nggak pahamnya di mana nih Hana? Sorry. Bagian mana yang kira-kiranya tadi membuat bingung, Han? Hana? Ya Ibu. Yang mana yang bingungnya kira-kira? Karena tadi jawabnya masih belum yakin. Cukup paham dikit-dikit gitu ya. Berarti yang kurang pahamnya di part mana nih? Paham Ibu tapi saya tinggal review-review sedikit aja. Hitung-hitung Gitu. masih Oke. kagok. Ya, oke, baik. Memang harus ditulis ulang ya. Jadi nanti apa yang kita pelajari ini barusan nanti tulis lagi di buku catatannya.
kemudian dikerjakan lagi tanpa melihat yang tadi kita dikerjakan bersama di whiteboard ini gitu ya. Baru nanti teman-teman coba cross check kembali gitu. Kalau nggak latihan memang nantinya jadi bingung gitu ya. Masih kagok-kagok, oke, masih wajar begitu. Tapi setidaknya idenya itu teman-teman paham di sini ya. Oke, kita coba ambil satu contoh lagi dari sebaran yang umum. Ya, yang umum itu artinya sebaran yang uh, ada di tabel sakti gitu di buku BEN ya, teman-teman. Coba kita ambil dari sebaran uniform. Kok gini ya. Kita punya pembaca kontinu X, teman-teman. Ya, jadi pembacanya adalah X. Diketahui X ini berdistribusi apa ini? Sebaran peluang apa? Kalau notasinya seperti ini. Ada yang tahu? Alfa dan beta, Bu. Ini apa di depannya nih? Ini kira-kira. Uniform. Iya, betul Siti ya. Jadi X ini fungsi sebaran pulangnya adalah uniform dengan batas bawahnya adalah alfa dan juga beta. Nah, bedanya contoh ini dengan contoh sebelum-sebelumnya. Kalau contoh sebelum-sebelumnya itu fungsi densitasnya dituliskan langsung ya, diberikan di dalam soal. Nah, tapi kalau dia fungsi sebarannya itu adalah fungsi sebaran yang common atau umum juga gitu yang sudah diketahui, maka bisa saja nanti di soalnya itu kalian cuma diberitahu apa dia sebarannya apa gitu. Jadi kalian harus melihat fungsi sebarannya dalam tabel yang ada di buku BEN tersebut yang ada di lampiran ya, teman-teman. Tapi uniform itu sebarannya itu khas fungsi sebarannya ya. Dia itu karena bentuknya uniform maka seragam. Jadi uniform itu kan seragam. Nilai pulangnya itu seragam dari batas bawah sampai dengan batas atasnya, di mana fx-nya dari sebaran seragam itu adalah satu dibagi batas atas dikurangi batas bawah. Jadi satu per beta dikurangi alfa. Di mana batas bagi si uniform itu ya atau di sini adalah X. Itu berarti dari alfa sampai dengan beta. Nah, ini adalah fungsi densitas miliknya si X ya. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana bentuk densitasnya dari suatu distribusi yang umum, berarti nanti kalian harus bawa si tabel saktinya itu, gitu ya. Nah, kemudian di dalam soal tersebut diketahui bahwa fungsi dari X-nya itu dinotasikan dengan Y. Jadi Y ya itu adalah E pangkat X. Maka tentukan fungsi densitas bagi si Y atau F Y-nya. Yuk, mari kita jawab ya. Oke, tulis lagi bahwa Y itu adalah fungsi dari X gitu kan. Yaitu E pangkat X. Berarti kita cari sebaran kumulatif bagi Y lagi. FY gitu ya. Itu sama dengan peluang peubah acak Y bernilai kurang dari atau sama dengan Y. Nah, Y ini adalah E pangkat X. Berarti ganti di sini E pangkat X kurang dari atau sama dengan Y. Seperti sebelumnya, kita di sini sisakan X saja. Ya, gimana caranya agar si pangkat X ini jadi berubah menjadi X saja, teman-teman.
Gimana caranya? Hmm? Eh, Pakai logaritma bukan, Bu? jadi apa? Pakai logaritmanya. Pakai yang learn gitu nggak sih, Bu? Pakai ln. Jadi gimana? Kalau sifat-sifat dari ln, ya kalau teman-teman ingat bahwa pangkat ln A itu sama dengan A. Berarti di sini biar eh, dia hasilnya Y, di sini X-nya itu harus apa bentuknya? Kan kalau kita ambil persamaannya, berarti kan gini, pangkat X itu sama dengan Y, teman-teman ya. Kalau kita ambil persamaannya, berarti di sini pangkat X itu harus sama dengan Y. X-nya ini harus berapa? Agar, agar, pangkat X itu nilainya sama dengan Y. Gunakan ini. Jadi X-nya berapa? Y. X-nya Hmm? Y. X-nya Y. Len Y. Len Y, betul. X-nya itu adalah len Y. Sehingga kalau kita cari E pangkat len X gitu ya teman-teman. Itu dia sama dengan si, sorry, len Y itu adalah sama dengan Y. Nah, dengan demikian, maka di sini X-nya itu kurang dari atau sama dengan len Y. Gitu. Ya, jadi kalau kalian bingung, kalian ambil persamaannya dulu di sini. Ya, pangkat X berarti di sini kan sama dengan si Y. X-nya harus berapa ya biar dia pangkat X itu sama dengan Y. Ya berarti pangkat len Y agar di sininya sama dengan Y. Oh berarti X-nya itu sebetulnya adalah len Y. Maka di sini kan kita boleh ambil seperti ambil persamaan X sama dengan len Y gitu ya. Tapi kan sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah seperti itu. Berarti eh, ini adalah fungsi sebaran kumulatif Y. Oke ini belum selesai ya. Kita cari peluangnya. Yaitu dengan cara mengintegralkan. Oke, lihat fx-nya tadi di atas. Dia adalah uniform. Batas bawahnya adalah alfa, teman-teman. Berarti batas bawahnya adalah alfa sampai dengan len Y dari 1/beta dikurangi alfa dx. Beta dan alfa itu adalah konstanta. Ya, beta dan alfa itu adalah bukan variabel. Berarti kalau 1/beta dikurang alfa, kita integralkan terhadap x, jadi apa teman-teman? 1/beta dikurang alfa Heeh, X. betul Angela ya, sama dengan 1/x. 1/beta dikurangi alfa dikali x, di mana x itu batasnya dari alfa sampai dengan len. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami nggak nih? Saya, yuk kita lanjutkan. Berarti kan ini sama saja dengan 1 beta dikurangi alfa dikali ln Y gitu ya. Ln Y dikurangi
alfa gitu kan teman-teman? Ya, karena batas atasnya adalah ln Y, apa namanya? Batas bawahnya adalah alfa gitu. Atau kalau mau lebih rapi, ya langsung saja di sini ln Y dikurangi alfa dibagi beta dikurangi alfa. Ini baru F Y-nya atau kumulatif fungsi sebaran kumulatif bagi Y-nya. Maka sekarang cari fungsi densitasnya. Maka FY itu adalah turunan dari fungsi sebaran kumulatif terhadap Y. Yuk, gimana? Sebaran kumulatif, sorry, fungsi densitasnya jadi apa? Hmm? Ini kan kalau kita tulis ulang biar kelihatan ya variabel Y-nya. Ini kan jadi 1/beta dikurang alfa, gitu ya. Ln Y, diulang lagi tulisan yang atas ya. Ln Y dikurangi alfa. Gimana? Satu per lutut turunan lemnya itu kan 1/Y. Mm-mm. Turunan alfa 0. Jadi Mm-mm. 1/beta dikurang alfa Mm-mm. dikali 1/Y. Oke, bagus Perdi ya. Ini kalau dikalikan masing-masing, kalian kalau bingung boleh ya dikalikan pelangi gitu ya. Jadi 1/beta dikurang alfa ln Y dikurang alfa per beta dikurangi alfa. Nah, masing-masing ruas kalau diturunkan terhadap Y, berarti yang ada hanya yang mengandung Y saja. Karena negatif alfa ini kan konstanta juga ya. Jadi tidak ada unsur Y-nya. Jadi kalau diturunkan terhadap Y, jadi nol di sini turunannya. Berarti turunan ln Y adalah tadi 1/Y, betul. 1/Y dikali 1/beta dikurangi alfa. Nah, ini adalah hasilnya untuk si fungsi densitas bagi Y, teman-teman. Sekarang, seperti tadi kita cari batas Y-nya, ya. Aduh, batas Y-nya ya. Tadi kita berangkatnya dari X, di mana X itu batasnya dari alfa sampai dengan beta. Oke, sekarang X-nya tadi dalam bentuk Y itu adalah, X itu ln Y ya teman-teman di sini. Oke, kita bentuk X itu menjadi ln Y, maka di sini alfa ln Y, ln Y kurang dari beta. Saya mau di tengahnya adalah Y. Kita buat apa mereka semua? Biar yang tengahnya agar tersisa Y, teman-teman. Lennya hilang. Diapakan? Ingat. pangkat len Y itu sama dengan Y. Kita punya len Y di sini. Biar dia jadi Y, kita apakan? Hmm? Kelas Al- Gimana? ln Y sama dengan Y. Berarti Mm-mm. kalau misalnya untuk Y-nya sendiri, artinya si alfanya itu jadi E, alfa kurang dari Y kurang dari beta. Gitu kan? Artinya kita buat pangkat gitu ya. Berarti kan di sini kalau pangkat atau ln Y, maka sebelah kiri juga dibuat pangkat alfa, sebelah kanan juga pangkat
beta, ya kan? Pangkat lan Y, betul. Di sini adalah Y. Ini tetap pangkat alfa. Sebelah kanannya pangkat beta. Bagus ya. Berarti dengan demikian, dengan demikian, fungsi densitas Y adalah, jadi kita tulis dua-duanya ya, 1 dibagi Y dikali beta dikurang alfa dengan batas Y-nya dari pangkat alfa sampai dengan pangkat beta dan 0 untuk Y lainnya. Sorry, ini harusnya ini udah kecil ya. Duh, 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 duh. Kalau berbicara batas, itu kita udah berbicara nilai peubah acak. Ya, atas juga tadi ya. Mana tuh? Nah, ini kayaknya kecil ya. Oke. Hmm. Yang atas juga. Nah, ini udah kecil U-nya. Ya. Oke, ini adalah 3 contoh ya. 3 contoh kasus atau contoh soal dari metode fungsi sebaran kumulatif, teman-teman. Kalau kalian sudah paham dari apa yang kita kerjakan ini, ya, pada saat metode kita membahas metode transformasi atau metode kebalikan gitu namanya, kalau diistilahkan bahasa Indonesia, itu teman-teman akan cepat, ya, teman-teman akan cepat memahaminya gitu. Yang penting adalah kalian mampu mengenali sebetulnya kasus ini itu mengapa dipelajari gitu ya. Karena kita bisa saja nanti eh, apa namanya diberikan data gitu yang dia merupakan fungsi dari variabel acak lama dan kita diminta untuk mencari fungsi sebaran peluangnya itu apa. Karena kalau kita sudah dapat fungsi sebaran peluang dari suatu fungsi peubah acak yang lama, teman-teman, ya, kita bisa aja diminta untuk menentukan nilai harapan lagi, kita diminta untuk mencari nilai varians lagi, dan itu sangat dimungkinkan dari soal ini. Kenapa? Karena ini baru sampai fungsi sebaran peluang dan memang tujuannya mencari fungsi sebaran peluang dari suatu peubacak baru yang mana peubacak barunya itu merupakan fungsi dari peubacak lama gitu ya. Jadi sangat dimungkinkan bahwa kita itu diberikan suatu fungsi dari peubacak lama gitu ya sehingga kita juga mau fungsi sebaran peluangnya itu seperti apa sehingga nanti kita bisa mencari nilai harapannya, kita juga bisa mencari nilai variansnya. Nah, ini adalah metode pertama yang kita pelajari yaitu berdasarkan metode fungsi sebaran kumulatif ya. Kalian bisa lihat dalam proses pencariannya kita menggunakan konsep dari fungsi sebaran kumulatif atau definisi dari fungsi sebaran kumulatif. Nanti di pertemuan berikutnya kita kan mempelajari metode yang kedua yaitu metode transformasi gitu ya atau metode kebalikan. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bisa, Bu. Oke, Kalau bisa Ibu. alhamdulillah ya. Teman-teman yang belum merespon, saya asumsikan nanti teman-teman akan mencoba untuk melihat kembali catatan ini gitu untuk dipelajari ulang secara mandiri ya.
Nanti untuk apa namanya, kita diskusikan lagi minggu depan kalau masih ada bagian-bagian yang sekiranya bingung ya. Tadi teman-teman tadi udah banyak yang cukup aktif. Mungkin kalau tadi ada yang masih kurang paham dan malu untuk bertanya ke saya, bisa tanya tuh tadi sama beberapa, ada Perdi, ada Zalfa tadi ya, Mbak Nadia gitu. Jadi nanti bisa saling sharing kembali untuk membahas yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman ya, karena ini udah hampir bab terakhir. Jadi semoga dengan sisa waktu pertemuan perkuliahan yang ada bisa lebih optimal dan harapannya bisa offline pekan depan. Seperti itu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sesi online pada hari ini. Nanti saya langsung share materinya untuk dipelajari kembali ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wabarakatuh. Kori. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Sama-sama. Terima